Nah, oleh sebab itu rehab medis, pemberian obat oleh dokter, oleh psikiater biasanya menjadi juga hal yang sangat penting. Ya. Akan tetapi yang tidak kalah penting adalah rehabilitasi sosial. Karena yang rehabilitasi sosial itu yang mengembalikan fungsi-fungsi tadi. Karena nggak disadari kadang-kadang keluarga juga menstigma. Begitu ini diomong, itu kita ada pernah klien keluarganya keluarga justru yang menstigma. Iya, hati-hati nanti hilang sama dia pakai ini. Itu kan stigma. Akhirnya ya udahlah, saya dituduh melulu, ya udah saya mending make, saya mending keluar dari rumah, saya mending. Minum es nasi, makannya mie. Cakep. Terima kasih, Anda masih bersama kami. Cakep. Dan kami masih berada di Studi Alam Wisma Ataraxis dan masih bersama narasumber hebat kita. Bro Ajis, rehabilitasi sosial itu sangat penting bagi penyalahgunaan narkoba. Bisa Anda tekankan lagi, kenapa sangat penting, Bro Ajis? Jadi tadi, konsep awalnya rehabilitasi itu kan upaya untuk mengembalikan ke fungsi semula. Sudah barang tentu kalau bicara penting mana dan antara rehab medis dan rehab sosial, saya pikir sama-sama penting. Karena ada beberapa lembaga yang mereka dengan apa? Kalau saya bilang boleh kesombongan. Dengan kesombongannya tidak mau mengcombine dua jenis rehabilitasi ini. Saya orang sosial, saya rehabilitasi sosial aja. Sehingga saya nggak mau kasih obat pasiennya. Salah lah. Akhirnya apa? Prosesnya akan lebih lama. Pada saat dia tidak bisa tidur, kemudian kita paksakan dia tidur, ya nggak bisa tidur juga kan. Mau disuruh zikir 100 kali juga nggak tidur juga. Tambah nggak bisa tidur gitu kan. Akhirnya dia merasa tidak nyaman. Nah, ini juga akan mempengaruhi angka kegagalan program rehab karena pasien tidak nyaman, ya kan? Nah, oleh sebab itu rehab medis, pemberian obat oleh dokter, oleh psikiater biasanya menjadi juga hal yang sangat penting. Ya. Akan tetapi yang tidak kalah penting adalah rehabilitasi sosial, karena yang rehabilitasi sosial itu yang mengembalikan fungsi-fungsi tadi, yang tadinya bisa ngaji sekarang lupa sama sekali. Akhirnya kita belajar ngaji lagi. Yang tadinya sholat rajin, ini gak pernah sholat. Akhirnya kita ngajarin dia sholat untuk bisa sholat lagi. Yang tadinya sosialnya bagus, sekarang egois. Akhirnya gak mau berhubungan sosial dengan semua orang, hanya dengan komunitas-komunitasnya aja. Begitu juga kalau kita lihat di panti itu kita ajarkan bagaimana dia mulai mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pokok. Misalnya cuci baju, ya kan, bantu beres-beres di dapur, cuci piring, itu kan sebenarnya pekerjaan lazim semua orang boleh lakukan gitu. Artinya suku apapun, sekaya apapun orang itu, ya nyuci baju pasti ya boleh-boleh saja gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu, aktivitas yang rutin biasa dilakukan di rumah, itu mencoba kita ajarkan kembali ke mereka. Bahkan bagaimana life skill mereka kita ajarkan juga bagaimana sih hiduplah kalau nanti kebentur begini mesti begini, mekanisme coping problem solving, pemecahan masalahnya begini. Nanti ribut lagi sama istri, kemungkinan pulang terus nanti rame, istri nuntut cerai segala macam, terus apa yang mesti dilakukan. Hal-hal seperti itu yang kita lakukan, kita bantu lakukan dengan konseling di rehabilitasi sosial. Oleh sebab itu waktunya akan lama. Dan model yang dilakukan di rehabilitasi sosial juga lebih kompleks. Jadi ada beberapa model yang biasa digunakan, misalnya dengan cara kognitif behavior therapy. Jadi model kognitif behavior therapy itu bagaimana kita melakukan konseling ke klien untuk mengubah kognitifnya sehingga behaviornya nanti akan berubah. Kalau kognitifnya dia jadi paham, baru dia nanti oh iya ya jadi begini. Terus apa yang mesti saya lakukan? Saya harus melakukan ini. Nah, bimbingan-bimbingan itu yang dilakukan di tempat rehabilitasi sosial. Selain aktivitas yang lain. Jadi seperti di Wisma Ataraxis ini kita juga ada model spiritual. Jadi kita pakai spiritual model Islami. Yang itu kita menerapkan ruqyah syariah, kemudian zikir, almasurat
pagi petang, kemudian ada sholat duha mereka yang lakukan, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu upaya-upaya bagaimana memperbaiki fungsi spiritualnya. Jadi tadi fungsi sosialnya kita perbaiki, fungsi spiritualnya kita baiki, fungsi vokasionalnya juga kita perbaiki, sehingga waktunya jauh akan lebih lama biasanya. Oke, artinya di Wisma Ataraxis ini dikombin antara rehabilitas medis dan sosial, Bu Ajis? Iya, jadi tadi pada awal maka kita tetap konsultasikan ke dokter, ke psikiater, ya, kita konsulkan ke psikiater, bisa ke rumah sakit jiwa atau ke dokter praktek untuk intervensi medisnya kalau memang ada masalah medis. Tapi kan ada Mas Firman yang datang ke sini tidak ada masalah medis. Saya pengen berhenti aja loh, susah saya udah ngerasain, saya mencoba untuk nggak pakai di rumah nggak bisa. Jadi saya kayaknya mau rehab secara mandiri. Nah, dia nggak ada keluhan medis, yang nggak kita kasih terapi medis, langsung rehabilitasi sosial. Jadi tergantung bagaimana asesmen awal, apakah dia memerlukan terapi medis atau bisa langsung ke sosial. Jadi asesmen itu benar-benar pintu masuknya dan menentukan keberhasilannya program rehab. Pendataan tadi ya? Artinya asesmen tadi ya? Hasil asesmen tadi. Oke, itu tuh. Iya. Jadi memang penting sekali. Pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang ingin direhabilitasi adalah rehabilitasi medis terlebih dahulu. Baru lanjut ke rehabilitasi sosial. Dua-duanya harus dilakuin. Nah, karena kalau cuma satu, artinya nggak komprehensif dan gagal proses rehabilitasinya. Iya, betul. Dulu pernah berkembang dulu di tahun 90-an, ada orang yang rehabilitasi medis saja. Jadi dulu ada namanya detoksifikasi. Detoksifikasi itu bersihin racun. Ya kan, tahapan rehab TE, setelah di asesmen dia begitu rehab putus zat. Jadi diputus berhubungan dengan orang lain termasuk dengan zat. Namanya detoksifikasi, dibersihin racun dalam tubuhnya. Dulu ada program waktu zaman Putau dulu, dengan dibersihin ya seminggu sampai 1 bulan bersih, dia pulang. Di luar pakai lagi karena dia bisa mengulangi dengan dosis yang minimal. Ya, nah ternyata ini juga tidak cukup efektif. Makanya tetap aja program rehabilitasi itu mesti dilakukan secara berkelanjutan antara medis dan sosial, dan bahkan proses recovery-nya itu seumur hidup. Jadi prosesnya panjang. Begitu sudah pulang, dia juga tetap harus mengupgrade kehidupan sehari-hari tetap dalam nuansa rehabilitasi. Oke. Artinya seorang pecandu narkoba tidak hanya cukup di dalam rehabilitasi saja, Bro Ajis. Perlu peran masyarakat di dalamnya. Lalu bagaimana peran masyarakat membantu proses penyembuhan orang yang mengalami rehabilitasi sosial, Bro Ajis? Betul. Jadi memang peran masyarakat jauh juga lebih besar selain peran individu. Tapi kan kita tidak bisa berbuat banyak kalau kita bicara masyarakat. Tapi mau tidak mau masyarakat juga mesti punya andil untuk itu, punya peran untuk itu. Jadi jangan juga pulang dari tempat rehab terus nanti di stigma, nanti kedekatan ini dia udah pernah rehab tapi ketularan, jangan. Berusahalah kita sebagai masyarakat yang mudah dan simpel, kita hidup biasa saja. Jadi normatif aja kita perlakukan teman-teman yang pernah rehab itu dengan perilaku yang normatif. Jadi kalau dia ke masjid ya nggak usah diladeni, ini kayaknya kesambet malaikat ini gitu kan, makanya ke masjid ini ada jin mana nih yang nggak usah, gitu. Biarin gak aja boleh. Ya. Dia ke masjid ya biar ke masjid, aktivitas sosial ikut ya bergabung. Jadi jangan ada diskriminasi, itu salah satunya. Kemudian yang nggak kalah penting peran keluarga. Keluarga juga mesti mensupportnya sistem. Jadi bahkan ada sebuah teori yang mengatakan kalau orang ngobatin anaknya gangguan jiwa atau narkoba, maka keluarganya mesti ikut berobat. Makanya di kita juga menyiapkan terapi keluarga namanya. Jadi keluarganya juga mesti ikut treatment. Oh ya, baik. Artinya memang masyarakat juga penting, tapi keluarga juga penting. Iya, betul. Baik, Bro Ajis, apakah seseorang yang telah melakukan program rehabilitasi masih perlu pendampingan nggak sih, Bro? Tadi yang saya katakan, jadi program rehabilitasi ini sebenarnya program yang panjang. Ya,
kan kalau dia 1 sampai 6 bulan itu program rehabilitasi di dalam fasilitas, dia bisa tinggal di dalam gedung, artinya di dalam tempat rehabilitasi, maka setelah 6 bulan dia bisa menjalankan program rehabilitasi di luar gedung, namanya aftercare program. Jadi dia ikut program aftercare, dia masih datang ke panti seminggu sekali, masih komunikasi, masih ikut dalam peer tadi, dalam kelompok dia. Sampai nanti dia juga mesti hidup dengan kelompok-kelompok itu. Jadi dia hidup dengan komunitas-komunitas baru yang mereka ini saling kasih dukungan. Jadi dalam peer itu pada saat pertemuan, kemudian nanti temennya ngomong kan biasanya di pertemuan misalnya malam minggu gitu kumpul, nanti sharing kan. Terus saya kemarin galau begini-begini, nah, temennya satu kasih support. Kecil gitu mah, gak ada apa-apanya. Janganlah kita bangkit, kita kan jauh lebih ini. Orang boleh ngejek, orang nggak tahu kita lebih loh dari mereka ya. Jadi kita diaktifkan lagi, kita disupport oleh kelompok kita sehingga kita bangkit. Karena nggak disadari kadang-kadang keluarga juga menstigma. Begitu ini diomong itu kita ada pernah klien keluarganya keluarga justru yang sendiri menstigma. Iya, hati-hati nanti hilang sama dia pakai ini. Itu kan stigma. Akhirnya ya udahlah, saya dituduh melulu, ya udah saya mending make, saya mending keluar dari rumah, saya mending. Jadi bahkan keluarganya sendiri. Keluarga banyak yang stigma. Dan memang upaya ini sungguh sangat sulit ya. Di mana-mana stigma terkait dengan masalah narkoba ini juga tinggi. Dan itu akan memperburuk kondisi teman-teman pecandu yang. Nah ini sangat baik ya Bro Ajis. Hilangkan stigma di masyarakat, bahkan ternyata kata Bro Ajis keluarga sendiri menstigma. Nah ini harus segera dihilangkan karena untuk proses pemulihan. Jalan-jalan keliling kota, cakep. Lihat bunga, tumbuh berjajar, cakep. Pengguna narkoba bukan aib semata, cakep. Mereka manusia yang perlu dilakukan dengan wajar. Cakep. Makin pinter Bang Jarwi. Bro Ajis, kira-kira apa nih closing statement dari Bro Ajis terkait tema kita pada kesempatan kali ini? Oke, terima kasih Mas Firman. Sebagai closing saya, yang pertama, yuk kita lakukan upaya preventif ini dengan sungguh-sungguh. Karena sekali lagi mencegah jauh lebih baik dan lebih murah daripada mengobati. Kalau sudah kena, panjanglah ceritanya. Ini juga mesti dimulai sejak dini dan secara berkesinambungan. Jangan mentang-mentang urusan narkoba udah dewasa atau udah SMA baru dikasih. Bang Jarwi ini menginspirasi saya. Nah, model-model begini harus juga digandeng oleh pemerintah untuk bagaimana mengaktifkan preventif di anak-anak dengan pendekatan seperti ini. Kan kalau anak-anak dengan boneka itu senang, maka bisa memanfaatkan yang seperti ini untuk digandeng untuk memberikan edukasi bahaya narkoba di masyarakat. Yang kedua, bagaimana kita menghilangkan stigma sehingga sesegera mungkin siapapun yang terkena masalah narkoba, apakah dia sudah bermasalah dengan hukum atau bermasalah secara kesehatan atau belum, kalau dia sudah menggunakan narkoba, segera lakukan rehabilitasi. Di mana saja silahkan. Boleh di fasilitas milik pelayanan kesehatan milik pemerintah, yang kalau milik pemerintah gratis, atau di lembaga-lembaga sosial milik Kementerian Sosial gratis, dan ada lembaga sosial yang milik swasta yang harus berbayar. Yang kita juga harus lihat, jangan beli kucing dalam karung. Jadi kita masih lihat lembaganya. Ini lembaganya benar-benar kredibel enggak? Lembaganya terstandar enggak? Lembaganya sudah terakreditasi enggak? Apa sih program di dalam gitu? Jangan kita masukin ke situ sementara di dalam nggak jelas kan? Karena banyak sekali sekarang tumbuh lembaga-lembaga yang dia dalam tanda petik hanya mencari sesuatu saja. Harus kredibel. Harus kredibel. Jadi ada dua. Kenapa mesti dua ini? Karena ternyata untuk menghentikan, saya pikir dua itu. Ditambah lagi satu sebenarnya.
pemberantasan. Oh, pemberantasan. Ya kan? Ya. Pemberantasan bukan tugas kita lah, pemberantasan tugas Pak Polisi dan aparat penegak hukum untuk bagaimana benar-benar beliau-beliau dengan kekuatan hukumnya benar-benar memberantas masalah narkoba. Tapi sekali lagi, kalau tidak ada penggunanya, nggak ada yang beli kan, konsumennya nggak ada, maka demand-nya nggak ada, maka mudah-mudahan distributornya akan tutup. Jadi demand harus diputus. Harus diputus. Memutuskan demand dengan rehabilitasi. Betul, betul. Wah, keren banget Bro Ajis. Insight baru, ilmu baru, pengetahuan baru yang Bro Ajis bagikan untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Minum es lasi, islaki. Cakep. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Cakep. Cahaya di tengah gelap. Di lorong sunyi tanpa suara. Terselip jiwa yang hampir sirna. Narkoba merayap dalam gelap, menggoda langkah, merenggut harap. Ia tak kenal usia dan rupa, menjerat hati, menghancurkan cita. Anak bangsa, satu persatu dibuatnya tumbang, terjebak dalam ilusi yang malang. Namun, tak akan kita diamkan, tak akan kita biarkan perlahan. Hari ini, dunia bersuara lantang. Ayo lawan, jangan beri ruang. Dengan pencegahan dan cinta yang nyata, rehabilitasi buka jalan cahaya. Bangkitkan mereka yang tersesat arah. Peluk mereka dengan harapan yang megah. Hari anti narkotika jadi tanda bahwa kita peduli dan tak akan menyerah. Bersama kita jaga bangsa tercinta menuju Indonesia yang bebas merdeka. Saya Firman Junaidi dan Jerry mewakili kerabat kerja. Kita berjumpa kembali di lain episode yang tak kalah menarik dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.